Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan toolbox yang ada di Photoshop. Sebelumnya kita sudah membahas sampai dari history brush tool ya. Oke, kali ini kita akan ngelanjutin yaitu dari eraser tool sampai ke paint bucket tool. Oke, pertama kita akan membahas fungsi dari eraser tool. Eraser tool ini berfungsi untuk menghapus gambar atau desain yang ada di lembar kerja yang sudah kita buat. Oke, kita langsung contohkan aja ya. Pertama kita buka gambar terlebih dahulu, klik menu file, open. Lalu misalkan ini ya, gambar es teh. Kita coba buka. Nah, ini kita coba langsung aja hapus seperti ini. Nah, seperti ini. Itu otomatis langsung menghapus. Dan kalau langsung seperti ini, hasilnya itu nanti tidak jadi transparan ya. Kalau ingin menjadi transparan, kita harus men-unlock gambar ini dengan cara masuk ke menu layar ini, lalu klik dua kali, terus kita klik OK. Nah, coba kita hapus ini jadinya transparan. Lalu kita bisa men-setting pengaturannya, misalkan kurang besar kita bisa menyeting dengan cara klik kanan, size-nya kita bisa atur sesuai keinginan seperti ini. Nah, ini kalau kurang besar, besarin lagi aja segini. Oke, ini kan pinggirannya halus ya. Kalau misalkan kita mau menghapus tapi tidak halus seperti ini, kita bisa mengganti dengan cara klik kanan lagi, lalu pilih yang tidak ada blurnya ya. Ini ada beberapa pilihan di sini, pilih aja yang nggak ada blurnya, lalu coba kita terapin, dihapus saja. Nah, dia menghapusnya pinggirannya itu tidak halus, jadi solid seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu ini bisa disetting opacity-nya di sini. Misalkan kita tidak mau terlalu hilang gambarnya yang mau kita hapus, setting di sini 50% misalnya, 50%. Oke. Nah, ini masih sedikit ada gambarnya ya. Kalau misalnya kita mau hapus secara total ya ganti aja 100%. Seperti itu. Ini fungsinya dari eraser tool. Oke, selanjutnya yaitu background eraser tool. Background eraser tool ini hampir sama kayak eraser tool, cuma dia langsung berfungsi untuk menghapus background sehingga gambar tersebut tidak ada backgroundnya lagi seperti ini. Kita langsung saja. Nah, otomatis langsung menjadi transparan tanpa harus di double klik di layar ini ya, seperti ini. Itu dia fungsi dari background eraser tool, tapi ini jarang sih saya pakai. Biasanya kalau saya mau menghapus itu langsung pakai magic eraser tool. Magic eraser tool ini berfungsi untuk menghapus ya, sama menghapus background dari sebuah gambar menjadi transparan, tapi dengan catatan warnanya itu harus sama. Jadi ini misalkan ada warna putih mengelilingi gambar es teh ini ya,
Itu kalau kita push dengan sekali klik langsung berubah seperti ini, langsung transparan gambar ST itu. Kita Ctrl Z. Lalu kita juga bisa mengatur toleransinya, semakin banyak semakin tajam seleksi menghapusnya itu ya. Misalkan ini diganti 50, kita klik, nah ini semakin banyak yang terhapus, misalkan ganti 100. Nah ini bahkan di pinggiran ST itu pun ikut terhapus. Itu fungsi dari Magic Eraser Tool. Oke, selanjutnya yaitu Gradient Tool. Gradient Tool ini berfungsi untuk membuat warna di Photoshop tapi berbentuk gradasi. Oke, pertama-tama langsung saja kita praktekkan. Pertama yaitu bikin layer baru di sini. Lalu pertama kita harus men-setting dulu warnanya di sini. Nah, klik aja di gambar warna ini ya. Lalu kita pertama itu diklik di sini dulu titiknya. Terus warnanya kita ganti. Misalkan kita mau buat gradasi biru tua ke biru muda ya. Kita cari aja warnanya. Misalkan pertama ini biru muda. Nah, seperti ini nih. Lalu di sini kita ganti biru tua. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih, ini ada beberapa pilihan. Ini linear, jadi gradasinya saya contohkan ya satu-satu. Pertama ini linear, gradasinya itu berbentuk seperti ini. Nah, gelap lalu ke terang, dari samping ke sampingnya lagi, dari ujung ke ujung maksud saya. Lalu ini ada radial, ini berpusat di tengah ya gradasinya. Saya contohkan lagi. Nah, seperti ini. Ini jadi tengah itu gelap, terus pinggirnya terang. Ini kalau mau balik, uncheck saja reverse ini. Lalu kita klik lagi. Nah, di dalamnya itu ganti terang, terus pinggirnya jadi gelap. Tuh. Lalu angel gradient. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa ditentukan sendiri ya titiknya sesuai keinginan. Nah, seperti misalkan di sini. Nah, seperti itu. Lalu ini reflect gradient. Reflect gradient itu kayak radial, cuma dia berbentuk lurus, bukan bulat ya. Kalau ini kan bulat. Nah, bulat dari titik tengah ke samping. Kalau ini dia lurus dari titik tengah ke samping. Terus ini diamond gradient. Ya, bentuknya seperti kilo-kilo diamond itu. Lalu kita bisa men-setting ya. Di sini opacity-nya. Ini sih paling enak nyetingnya terakhir aja. Kita bikin gradasi terlebih dahulu. Kalau di awal seperti ini, misalkan ini saya hapus dulu ya. Ini belakangnya ada gambar ST. Coba kita bikin layer baru lagi. Lalu opacity-nya kita kurangin, misalkan 52. Coba kita bikin gradasi. Nah, hasilnya seperti ini. Gradasinya kurang jelas. Kalau opacity-nya dimaksimalkan, hasilnya seperti ini. Ini bisa disetting di sini juga. Nah, kalau di awal kan kita nggak bisa men-setting lagi kalau sudah jadi. Misalkan seperti ini ya. Ini 50. Terus kita bikin seperti ini, lalu kita setting lagi. Itu tidak bisa berubah langsung, soalnya ini sudah paten. Tapi kalau
nyetingnya di akhir, posisinya nyetingnya di sini, misalkan saya bikin layar lagi ini 100 ya. Nah ini misalkan terlalu tajam, saya pingin gambar ST yang di belakang itu kelihatan, ini bisa disetting di sini. Nah ini tidak permanen ini kalau disetting di sini. Bisa terus ini bisa dipilih beberapa preset ya, misalkan multiplay, color burn, linear burn, darken color, screen, dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan, sesuai keinginan, seperti itu. Nah itu dia fungsi dari gradient tool. Oke, selanjutnya yaitu paint bucket tool. Ini fungsinya untuk memberi warna di lembar kerja yang kita buat. Pertama kita bikin layer baru ya, seperti ini. Nah untuk warnanya ini biasanya mengikuti yang ada di atas ini, soalnya settingan default atau settingan awal dari Photoshop itu pilihannya foreground seperti ini. Nah kita bisa merubah warnanya di sini, klik aja di sini, misalkan kuning ya, kita cari warna kuning misalkan ini. Coba kita klik aja di sembarang tempat. Nah ini itu langsung memberi warna secara keseluruhan. Kalau kita bikin layar baru ya, coba kita hide dulu layarnya. Lalu kita misalkan ini kan gambarnya putih solid ya, background ST ini, kita bisa merubah warnanya langsung dengan memakai paint bucket tool. Pertama kita klik aja layar ST nya, lalu kita tentuin warnanya, misalkan samain aja ya kayak warna ST ini. Lalu coba kita klik yang mau kita ganti warnanya. Ini misalkan putihnya mau kita ganti, klik aja di area putih, terserah mau klik di mana, di sini boleh, sini boleh, sini atau sini. Coba kita klik ya. Nah seperti ini, itu dia fungsi dari paint bucket tool. Lalu kita bisa menaikkan toleransinya ya, supaya lebih banyak lagi yang diberi warna, misalkan diganti 50. Nah seperti ini sampai masuk ke ST nya ini. Jika terlalu berlebihan dikurangi saja toleransinya, misalkan 30. Nah seperti ini kalau terlalu berlebihan lagi bisa dikurangin misalkan 15. Nah seperti ini. Sepertinya ini gambar ST cocoknya itu toleransinya 15. Teman-teman bisa mengatur toleransinya sesuai kebutuhan. Itu dia fungsi dari paint bucket tool ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen juga ya jika kalian suka dengan video yang saya buat ini. Terima kasih.